Halo Nura. Halo Alisa. Oke, boleh duduk ya. Iya, terima kasih. Oke, udah lewat seminggu ya dari pertemuan kita yang pertama. Gimana nih akhir-akhir ini? Masih dengan keluhan yang sama atau ada perubahan? Ada sedikit perubahan, tapi belum bisa dibilang perubahan banget sih, karena dari yang minggu lalu itu kan baru seminggu ya jaraknya. Jadi siapa tahu di minggu depan berubah lagi gitu kan. Jadi si jarak waktunya terlalu sebentar kalau untuk bilang udah berubah banget. Tapi memang di minggu ini aku better sih, karena hari ini pun aku ada kegiatan 6:30 gitu. Oke, berarti udah lumayan jauh lebih baik daripada minggu kemarin gitu Iya. ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya hari ini abis ngapain aja kegiatannya? Hari ini tadi ngumpulin data-data untuk kegiatan aku di hari Jumat Sabtu nanti, karena ada tugas. Terus tadi juga ada kegiatan pagi. Terus tadi habis kelas juga sih. Oke, kalau ngumpulin data buat apa itu? Itu buat ambil data praktikum. Oke, praktikum apa? Eksperimen, kebetulan aku baru ambil eksperimen. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, masih tentang permasalahan Nura yang kemarin ya. Sedikit aku rangkum, mungkin permasalahan Nura kemarin itu terkait dengan Nura yang sebenarnya udah bangun, cuman susah untuk beranjak dari kasur. Iya, gitu. susah untuk gerak aja sih. Dan memulai hari seperti yang seharusnya Iya, gitu ya. betul. Oke, di sini aku mau menggali lagi terkait permasalahan tersebut ya. Biasanya nih kalau misalnya Nura tahu Nura bakal melewatkan kelas gitu, biasanya perasaan apa gitu yang muncul? Kalau waktu di kosan sih bodo amat ya, kayak ya udahlah gitu, aku lebih ngikutin hawa nafsu aja kan, karena rasanya itu kan karena males banget ya. Jadi rasa tanggung jawab aku tuh mungkin kalah sama rasa males aku kalau pas di kosan. Tapi waktu misal nanti si kelasnya udah lewat nih, ada perasaan bersalah juga. Kayak misalkan 6:30 nih kelasnya dan selesainya jam 8:10. Biasanya aku tuh nyeselnya tuh suka di jam 8:10 lewat gitu. Kayak suka bertanya ke diri sendiri, kenapa ya tadi nggak kelas aja gitu kan, padahal tadi udah bangun juga gitu sih. Oke, berarti kalau misalnya di kosan mah rasanya kayak Ya udah aja dan lebih milih untuk ngikutin hawa nafsu gitu Iya. ya. Jadi kalau misalnya ada kelasnya udah lewat, baru kerasa rasanya nyeselnya gitu. Iya. Oke. Kalau misalnya nih permasalahan yang Nura alami sekarang ini terus berkelanjutan gitu, kira-kira apa yang bakal paling Nura khawatirkan gitu dari kondisi? Mungkin paling berdampak ke perkuliahan ya, karena kan ada jatah absen juga gitu. Jadi bisa kena cekal dan mungkin nggak bisa UAS jadinya. Dan selain itu juga pastinya berdampak ke lingkungan sekitar aku, karena sebetulnya memang banyaknya sih males bangun pagi, tapi kadang juga kalau semisal aku janjian sama orang itu aku suka males untuk bangun juga gitu, untuk siap-siap gitu. Dan itu juga pastinya merugikan orang-orang sekitar aku, walaupun banyak berdampaknya ke perkuliahan aku. Oke. Jadi Nura sebenarnya ngerasa udah ada perasaan kalau misalnya itu tuh sebenarnya merugikan gitu ya, tapi tetap aja masih mau melakukan hal tersebut. Oke, kalau misalnya akhir-akhir ini nih suasana hati kamu kayak gimana? 3 hari ini lagi baik sih, jadi jadinya kerasanya produktif juga gitu, tugas-tugas semuanya gak ada yang telat gitu. Dan aku ngerasa si permasalahan bangun dan beranjak
dari tempat tidur ini tuh ada hubungannya sama suasana hati aku gitu. Jadi kalau misalnya lagi agak apa ya, agak sedih gitu misalkan, atau lagi agak berat gitu, itu pasti berpengaruh ke kehidupan sehari-hari aku juga, ke aktivitas aku juga gitu. Karena terbukti sih dari 3 hari ini aku lagi ngerasa baik-baik aja. Jadi tugas-tugas juga lancar, terus kegiatan juga lancar, nggak telat tugas, nggak telat ketemu orang, nggak telat kelas gitu. Oke, berarti suasana hati ini kalau menurut Nora sendiri adalah hal yang paling menentukan gitu ya, gimana Iya. orang mulai hari. Oke. Kalau misalnya pas Nora rebahan nih, pas udah bangun ya, apa yang ada di pikiran Nora saat itu? Males aja buat bangun. Males aja buat bangun tuh Iya. apa gitu yang ada di pikirannya sampai kayak udahlah nanti aja gitu. Mungkin kalau disangkutin sama suasana hati ya, mungkin karena kalau misal ada masalah gitu, aku tuh memang cenderung isolasi sosial gitu. Jadi kayak jadi semakin berat aja gitu untuk ketemu orang, dan jadinya semakin malas untuk siap-siapnya kayak gitu. Oke, tadi membahas terkait isolasi sosial. Apakah sih isolasi sosial ini udah terjadi dari jauh-jauh hari atau emang baru akhir-akhir ini aja Nora lakukan? Dari semester 1 sih kalau si isolasi sosial itu. Berarti pas SMA itu belum? SMA belum. Oke. Kalau misalnya pas SMA gitu, kalau misalnya suasana hati Nora lagi nggak baik gitu, biasanya ngelakuin apa? Mungkin kalau pas SMA karena nggak sendiri juga ya, di rumah ada ibu gitu. Jadi kalau misal lagi gak mood tuh ada temen ngobrol aja gitu di kosan, dan di kosan, di rumah, dan jadinya tuh mau nggak mau memang ada orang gitu di rumahnya, dan nggak ada kesempatan juga untuk mengisolasi diri karena kan ya kalau di rumah pasti ada orang kan. Nah kalau di kosan ini yang pertama waktu untuk maksudnya kesempatan untuk mengisolasi diri itu lebih besar karena kan di kosan juga aku nggak ada teman tuh waktu semester 1. Jadi kayak ya udah gitu di kosan aja, dan nggak dituntut juga untuk ketemu sama seseorang gitu karena kan kebetulan aku ngekosnya juga nggak barengan sama orang kan. Terus yang kedua terkait dengan suasana hati, waktu SMA tuh aku jarang ngerasa berat aja. Jadi ya mengisolasi diri dan jadinya malas-malasannya juga bisa dibilang jarang banget. Nah waktu kuliah ini justru awal mula aku punya suatu masalah gitu, dan berkaitan dengan banyak sekali hal di rumah gitu. Jadi lebih banyak kesempatan untuk mengisolasi diri, untuk malas-malesan, dan juga kan nggak ada yang ngontrol ya gitu, mau kamar berantakan, mau aku nggak kuliah gitu kan, orang tua aku nggak tahu gitu kan. Sementara waktu dulu SMA di rumah nggak bisa kayak gitu. Oke, berarti semenjak kuliah ini Nora ngerasa kesepian gitu ya karena emang jauh dari orang tua, jadinya emang nggak ada yang secara langsung bisa menemani gitu. Iya. Oke. Oke, kalau misalnya menurut orang-orang di sekitar kamu nih, biasanya kamu kalau misalnya menghadapi kesulitan itu ngelakuin apa? Orang-orang di sekitar berarti kita ambil yang sekarang aja ya. Biasanya sih diajak main, tapi kadang kalau misalnya aku lagi benar-benar gak bisa ketemu orang, kadang akunya yang nolak mereka gitu. Karena beberapa dari mereka juga udah ada yang tahu juga sih tentang isolasi diri aku. Tapi ya banyaknya juga pada nge-support aja sih. Oke, kalau misalnya tanggapan dari teman-teman sendiri terkait isolasi diri Nora itu kayak gimana? Sejauh ini nggak ada tanggapan yang gimana-gimana. Yang mereka lakukan hanya support aku, entah itu nyemangatin di WhatsApp,
Terus ada juga yang secara langsung ngajak main gitu, terus ada juga yang jadi temen cerita aku. Jadi responnya ya seperti itu. Oke. Kalau menurut kamu sendiri, siapa orang yang paling dekat, yang paling memahami kondisi kamu saat ini? Saat ini kalau dikaitkan dengan masalah aku dan isolasi sosial ya, mungkin kalau dari temen sih namanya Sisi. Itu kebetulan dia juga satu-satunya teman aku dari semester 1 yang ngekos gitu. Jadi lebih gampang buat ketemunya gitu. Tapi yang lainnya juga banyak sih. Oke, berarti kalau kamu kesulitan biasanya Sisi yang paling tahu gitu. Ya, karena paling deket kosannya. Oke. Sehubung dengan yang tadi udah kita bahas gitu, memahami kondisi kamu saat ini, terus biasanya kamu cerita ke siapa? Menurut kamu, kalau dari kamu sendiri gitu, dukungan yang paling membantu yang teman kamu atau orang tua kamu pernah berikan itu dukungan yang seperti apa? Ketika mereka tahu kalau aku lagi nggak oke, tapi mereka nggak nanya, biasanya kayak gitu. Tapi mereka kayak ngajak main aja, ngajak keluar gitu. Berarti kalau Nura ini tipe orang yang lebih suka masalahnya tuh dipendam sendiri gitu ya? Lately gitu sih. Oke. Menurut Nora, di kondisi Nora saat ini, apa yang menurut Nora itu pro-nya gitu, enaknya ada di kondisi Nora saat ini dan gak enaknya untuk tetap ada di kondisi sekarang? Maksudnya apa sisi baiknya gitu mungkin ya. Kalau sisi baiknya sih aku dituntut untuk survive aja gitu, dan jadi terbiasa sama kondisi seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya dari pengalaman yang udah sebetulnya apa yang aku alami saat ini tuh seperempatnya daripada yang aku alami di semester-semester yang lalu gitu. Dan itu sisi baiknya sangat ada gitu. Bahkan sampai sekarang di kondisi seperti sekarang pun aku bisa mengambil sisi baiknya gitu, yaitu bisa survive. Terus kalau misalnya nggak enaknya atau sisi buruknya ya paling itu berdampaknya ke perkuliahan gitu, karena aku pun nggak bisa 100% survive gitu. Malah di semester ini itu lebih banyak kalahnya gitu. Oke, boleh dijelasin perasaan kalah seperti apa? Daripada ngelewatin satu hari ini misal, padahal sebenarnya aku bisa ngelewatin satu hari itu, aku lebih baik mengisolasi diri. Nah, menurut aku itu juga sebagai bentuk kekalahan dari diri aku sendiri gitu, karena aku nggak bisa melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri aku gitu, yang akhirnya semuanya juga kececer gitu, keteteran. Oke, jadi kamu merasa kurang ada kontrol diri gitu ya buat melakukan itu semua. Oke, jadi sekarang aku ada satu kertas. Nah, di sini kita bisa mencari mana pro-nya, mana cons-nya tentang aku Nura tadi gitu. Nih, kalau misalnya di sini kan ada pilihan, bisa ada pro, ada cons. Di sini ada kalau misalnya tidak berubah, kira-kira menurut Nura pro-nya apa, terus cons-nya apa. Terus di sini ada berubah tapi secara bertahap, sama isinya juga pro-nya juga, cons-nya juga, dan yang terakhir adalah tidak berubah, apa yang akan terjadi, dan kalau misalnya Nura tidak berubah, dan apa yang terjadi jika tidak berubah.
Oke, mulai dari yang jika tidak berubah dulu. Kira. Oke. Jadi ini kalau misalnya keuntungan kalau kamu berubah, tapi kerugian kalau misalnya kamu berubah tuh kayak gimana? Ini tuh yang keuntungan kalau misalnya melakukan hal ini. Ini kerugian kalau misalnya melakukan hal itu.
kalau misalnya kebalik di tanda panah aja gitu. Oke. Udah. Oke. Saya izin lihat dulu ya. Ya. Oke, mungkin ini boleh dilengkapi lagi ya. Oke. Sekarang kita lihat bareng-bareng ya. Oke, kalau misalnya Nora tidak berubah, keuntungannya adalah tidak memaksakan diri untuk bangun, tetap enak di zona nyaman setiap hari, tidak perlu mengubah apapun. Dan kerugiannya adalah hidup semakin berantakan, dimulai dari kamar, deadline tugas, kehilangan orang terdekat karena selalu menunda dan kadang-kadang menghilang. Oke. Kalau misalnya mengurangi secara bertahap,
Pro-nya itu kebiasaan yang sebelumnya akan perlahan menghilang, mempunyai kebiasaan yang lebih baik walaupun bertahap. Terus kerugiannya adalah sulit konsisten karena hasilnya pasti tidak langsung terlihat karena beberapa kali pernah mencoba namun gagal. Iya betul. Selanjutnya, oke. Selanjutnya, kalau misalnya Nora benar-benar mencoba untuk mengganti kebiasaan secara total gitu ya. Yang pertama itu pro-nya ada mempunyai hidup yang lebih baik. Relasi bisa saja bertambah, deadline dan kondisi kamar lebih tertata. Dan kerugiannya adalah pressure lebih tinggi karena di dalam perubahan tidak dibarengi dengan proses, sedangkan targetnya cukup besar. Oke, kalau misalnya dilihat dari yang udah Nora tuliskan di sini, di sini tuh Nora menuliskan karena beberapa kali pernah mencoba namun gagal. Oke, boleh diceritain pengalaman Nora pernah mencoba dan gagal tersebut? Iya, jadi setelah malas-malasan itu, aku tuh bisa banget 1 minggu malas-malasan gitu. Terus di minggu selanjutnya misalnya udah sadar nih. Sebenarnya di minggu-minggu sebelumnya juga misalnya sadar, tapi belum ada kemauan untuk berubah. Nah, di minggu selanjutnya tuh sadar dan udah ada keinginan untuk berubah gitu, dan sempat beberapa kali mencoba. Berubahnya tuh bener-bener dilawan aja rasa malesnya, walaupun misal hatinya lagi berat gitu, misalnya kondisinya lagi ada masalah gitu. Nah itu tuh biasanya cuma bertahan selama 2-3 hari. 3 hari itu udah termasuk lama gitu, karena biasanya 1,5 harian aja sih, dan setelah hari ketiga tuh balik lagi gitu. Nggak pernah lebih dari 3 hari gitu, dimana aku bener-bener merubah kebiasaan tersebut gitu. Jadi susahnya sih di konsistennya itu ya. Berarti paling lama Nora mencoba itu kan 3 hari gitu ya. ya. Kayak sekarang juga kan berarti ini baru ini hari ke-4 sih. Ini lumayan lah. Oke, kalau misalnya nih Nora mencoba untuk mengurangi secara bertahap atau mencoba untuk mengganti kebiasaan ini secara bertahap gitu. Perubahan kecil seperti apa yang mungkin menurut Nora paling mungkin untuk dicoba atau berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah Nora coba? Paling harus ada yang monitoring aja sih, kayak ayo kelas, ayo gitu, kamu masih di mana gitu misalnya. Udah mandi belum gitu, udah make up belum gitu. Nah kalau kayak gitu biasanya aku ngerasa bener-bener diburu-buruin. Selain itu juga ngerasa disupport, jadi ke akunya tuh lebih ke oh iya ya aku tuh harus kayak gini gitu. Toh ada yang support, ternyata yang support aku juga banyak gitu. Terus juga ini juga dia bisa nih bertanggung jawab di jadwal yang sama, kok aku enggak gitu. Biasanya kalau orangnya hadir gitu, muncul kayak gitu, biasanya aku lebih mudah untuk berubahnya gitu. Oke, berarti kalau Nora itu butuh dukungan dari orang gitu ya? Iya. Oke. Kalau misalnya yang berhenti total tadi, Nora menyebutkan bahwa karena dalam perubahannya tidak dibarengi dengan proses, sedangkan targetnya cukup besar. Coba boleh dijelaskan maksudnya seperti apa? Kalau bertahap itu kan misalnya dari apa ya, misalnya kitanya males nih, tapi bertahapnya tuh misalnya kamarnya berantakan, beresin kamarnya dulu, terus baru berangkat gitu. Nah kalau misalnya berhenti total tuh bener-bener mengerjakan semuanya di hari yang sama menurut aku, dan aku memang tipe orang yang nggak bisa kayak gitu sepengalaman aku ya.
Jadi kalau misalnya ada hari-hari di mana aku berubah, itu pasti di hari sebelumnya ada prosesnya dulu, kamarnya dulu yang diberesin, atau bahkan sebelum kamar yang diberesin tuh kasurnya dulu diberesin gitu, baru aku bisa keluar. Habis aku pulang, oh kasurnya udah kelihatan rapi nih, baru aku mau beresin meja belajar. Terus malamnya misalnya baru ngeberesin yang ada di karpet. Jadi kayak gitu. Bahkan untuk beresin kamar pun aku harus bertahap gitu. Kalau misalnya berhenti total tuh di satu hari yang sama aku berarti harus beresin kamar, terus ngerjain deadline, harus ketemu sama orang, harus kelas, dan aku gak bisa kayak gitu. Itu sih biasa, karena biasanya kalau misalnya aku lagi malas-malasan kayak gitu, itu udah pasti aku lagi ada sesuatu dan kamar aku pasti berantakan. Oke, berarti Nora ini tipe orang yang gak terlalu suka kayak dipaksa untuk keluar ketika emang belum selesai dengan apa yang ada di. Iya, jadi ya harus pelan-pelan. Oke. Kalau misalnya masalah dari perilaku Nora ini nantinya bisa membaik, perubahan seperti apa yang paling ingin Nora lihat kejadian itu? Karena yang paling berdampaknya ke perkuliahan, jadi perubahan yang paling pengen dilihat ini juga pastinya ke perkuliahan gitu. Tapi kan ini udah akhir semester banget ya gitu, jadi mungkin kalau misalnya aku berubah pun kayaknya bisa dilihat bangetnya di awal ke tengah semester yang baru nanti gitu kan. Seperti yang aku bilang tadi, aku biasanya berproses gitu. Nah sekarang kan di semester akhir ini tinggal sisa sekitar 2 pertemuan lagi ya, dan di 2 minggu itu aku rasa aku gak bisa berubah banget gitu walaupun bertahap. Jadi mungkin ya itu sih. Oke, berarti bisa kalau misalnya si proses ini bertahap ya. Selain perkuliahan, menurut Nora sendiri, apa yang paling dirugikan dengan kebiasaan dari perilaku Nora ini? Lingkungan sekitar sih, karena biasanya kalau misalnya janjian gitu, janjiannya jam 2, aku tuh udah tahu janjiannya jam 2, tapi aku tuh bisa banget jam 2 tuh baru mandi gitu, bahkan baru nyiapin baju misalnya. Dan di sebelum jam 2 itu tuh sebenarnya aku nggak ngapa-ngapain, aku diem, bahkan kadang main HP juga enggak gitu, terus beres-beres juga enggak, ya udah diem aja gitu. Dan itu mungkin bisa merugikan juga, karena kan orang lama-lama juga nggak bisa terus mentoleransi ya, apalagi ini soal waktu gitu kan. Mereka juga pasti punya kesalnya sendiri lah gitu kalau misalnya nungguin orang kayak gitu. Oke, jadi Nora sendiri paham bahwa perilaku Nora ini sebenarnya juga berdampak buat lingkungan sekitar gitu. Oke, kalau misalnya tadi Nora kan bilang kalau misalnya nggak ngelakuin apa-apa, jadi cuma dia main handphone juga enggak gitu ya. Apa yang Nora pikirin pada saat itu? Menghayal sih biasanya, karena atau kadang pikirannya kosong juga, tapi kebanyakan sih menghayal ya, karena aku tuh pengen banget jadi mahasiswa kedokteran. Biasanya aku tuh menghayalnya sambil merem, sambil tiduran. Mungkin kalau misalnya ada yang lihat, orang bisa ngira aku lagi tidur, padahal aku lagi menghayal sebenarnya. Menghayal gimana ya kalau aku jadi mahasiswa kedokteran gitu sih. Kayak di pikiran aku tuh kayak aku lagi jalan ke gedung kedokteran, lagi koas kayak gitu-gitu. Dan aku tuh sangat nyaman di kondisi seperti itu, makanya aku lama banget untuk bisa beranjak dari kasur. Oke. Berarti ada pengalaman masa lalu yang sebenarnya sampai sekarang masih menghantui gitu. Iya. Oke. Kalau menurut Nara sendiri, apa yang membuat perubahan ini sangat
mungkin nantinya akan sangat berarti gitu buat Nura. Boleh diulang? Menurut Nura, apa yang membuat perubahan ini nantinya itu sangat berarti buat Nura pribadi? Oke, kalau menurut Nura sendiri nih, kira-kira hal baik apa gitu yang nantinya bakal terpengaruh dari perubahan Nura? Hal baik apa yang Nura rasakan gitu kalau misalnya Nura berubah nanti? Oh, banyak pastinya. Kayak yang udah tadi aku tulis ya, mungkin relasinya juga pasti bisa saja bertambah gitu, karena sebenarnya kan aku orangnya bisa dibilang ekstrovert dan suka banget bersosialisasi gitu ya. Tapi kan kalau ketika ada masalah itu aku jadi isolasi sosial gitu, dan mungkin ada banyak sekali kesempatan yang aku lewatkan gitu karena di akhir-akhir ini juga karena aku punya masalah, sedangkan aku lagi mengikuti salah satu organisasi dan aku memilih untuk mengundurkan diri dari organisasi tersebut gitu. Dimana itu mungkin sebenarnya kesempatan aku juga untuk menambah relasi gitu. Oke, berarti di satu sisi Nora itu ngerasa kalau misalnya semuanya ini terlalu berat gitu, cuman di sisi lain Nora juga nggak mau untuk Seperti ini terus. Iya, seperti itu terus gitu. Oke, menurut Nora, kenapa perubahan ini sekarang jadi penting banget buat Nora ubah? Karena menuju dewasa juga ya, dan sebentar lagi mungkin kalau dilihat dari waktu mungkin mendekati masa-masa dimana aku akan kerja gitu, dan sangat krusial gitu ya mengenai ini semua, karena kan semua juga berkaitan dengan tanggung jawab aku sebagai mahasiswa kan sekarang, dan aku bisa dibilang tidak bertanggung jawab atas itu semua gitu, dan apalagi nanti kalau di dunia kerja gitu, jadi ya berkaitan sama itu. Oke, apa Nura pernah merasa kecewa dengan diri Nura sendiri karena hal itu? Sering sih, tapi aku tuh orangnya kalau udah aja gitu. Oke. Oke, menurut Nora dari semua yang udah tadi kita bahas, apa yang membuat perubahan ini menurut Nora layak untuk Nora usahakan gitu? Berhubungan dengan masa depan juga sih pastinya. Oke, jadi Nora mau berubah karena nanti akan berpengaruh ke Masa depan ya. Oke. Nah, ada yang ingin diceritakan lagi? Sudah. Oke, mungkin aku izin merangkum sedikit gitu dari yang Nora tadi udah bahas. Kalau misalnya Nora emang ternyata selama ini salah satu faktor yang membuat Nora susah untuk beraktivitas mengikuti perkuliahan itu adalah karena suasana hati gitu ya. Iya. Terus karena nggak adanya monitoring dari orang tua juga, jadi nggak ada batasan dan bebas gitu, merasa bebas untuk melakukan apa yang mau Nora lakukan gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin sesi konseling kita berakhir hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa menemukan solusi ini bersama-sama. Amin. Makasih banyak Alisa. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.